Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 minggu terakhir ini kami menjalani pelayanan yang cukup panjang dan melihat betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan yang luar biasa hebat. Mulai kami ada 12 orang berkunjung ke Korea Selatan hampir 1 minggu penuh. Kami berjumpa dengan banyak anak-anak Tuhan yang menyerahkan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan yang begitu hebat. Selama di Seoul, kami juga dibawa untuk mengunjungi kuburan dari para misionaris yang menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan dan mereka dimakamkan di kota Seoul. Kalau di Indonesia ada Taman Makam Pahlawan, tapi di Korea Selatan selain Taman Makam Pahlawan ada Taman Makam para Misionaris. Waktu Korea Selatan belum mengenal Injil. Dan hebat sekali kisah-kisah heroik, tapi juga kisah-kisah ilahi yang bisa kita lihat ketika bangsa itu masih dalam kegelapan, belum mengenal Tuhan, belum mengenal kebenaran. Para misionaris datang membawa Injil dan siap sedia untuk mati di sana. Ada yang suami istri, bahkan ada yang bersama dengan anak-anak mereka. Tapi kemudian puluhan tahun kita bisa lihat dan saksikan betapa negara ini mengalami kemajuan yang luar biasa pesat. Gereja-gereja bertumbuh begitu hebat. Penginjilan itu begitu marak di mana-mana. Dan bahkan mereka mengutus begitu banyak misionaris ke luar negeri, termasuk di Indonesia. Setelah pelayanan di sana kami pulang. Beberapa hari kemudian kami pergi lagi ke Biak di Papua. Di sana berkumpullah kurang lebih 11.000 kaum bapak, khususnya gereja Kristen Injili di tanah Papua, dari 70 klasis se-Papua. Mereka dibagi ke 6 lokasi di kota Biak. Para pria ini dengan begitu haus, begitu sukacita mendengar firman, mengalami pemulihan kaum pria, bekerja sama dengan sinode gereja GKI dan juga pemerintah-pemerintah daerah. Bahkan banyak yang dibiayai oleh pemerintah daerah untuk datang ke kota Biak. Dari situ saya bisa melihat bahwa betapa rindunya orang mengalami Tuhan, sekalipun tantangan demi tantangan itu silih berganti. Apakah tantangan alam raya, tantangan ekonomi, ya, soal transportasi, ada yang naik pesawat, ada yang naik Hercules, ya pesawat Hercules, ada yang naik kapal laut, dan mereka berbondong-bondong datang untuk mengalami persekutuan dan mendengar firman. Setelah selesai di dia, kami lanjutkan ke Denpasar, Bali, bekerja sama dengan GPIB untuk merayakan HUT GPIB ke-62 di Bali, dan sekaligus
pembinaan pasangan suami istri dan kebaktian penyegaran iman. Dan jemaat begitu antusias dengan berbagai macam aktivitas pembinaan rohani. Mereka berkumpul bersama, makan bersama, olahraga bersama, membangun komunitas. Dan baru tiba tadi jam 3 sore di Jakarta. Nah, 2 minggu itu saya kemudian merefleksikan bahwa silih berganti generasi, alam raya begitu berubah, situasi politik ekonomi yang begitu menantang, Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan janji-janjinya tidak pernah ia batalkan. Dalam pembacaan kita Yesaya 43, ayat 19, seolah-olah Tuhan itu nantang orang Israel melalui Nabi Yesaya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, dan sekarang sudah tumbuh. Apa kamu tidak melihatnya? Kamu tidak mengetahuinya? Apa yang baru? Dia membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita tahu perjalanan sejarah orang Israel keluar dari Mesir. Begitu banyaknya orang-orang itu keluar, hanya dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Mereka harus menyeberang Laut Teberau, Laut Kulsum itu jalan raya di dalam laut, dan tembok-temboknya air laut. Perbuatan-perbuatan besar Allah yang hendak dikatakan di situ ialah Allah bertanggung jawab untuk keputusannya. Allah tidak sia-siakan umat yang dia pilih. Tapi Allah juga bertanggung jawab untuk memberi jalan sekaligus perlindungan yang sempurna atas perjalanan mereka. Tetapi kita juga tahu di Alkitab ada begitu banyak pemberontakan, ada begitu banyak penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang tewas di padang gurun. Tapi Yesaya pasal 43 memberikan sebuah perspektif baru. Perhatikan mulai dari ayat 1. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Perhatikan ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Jadi ada penegasan yang begitu kuat dari Tuhan. Allah menyatakan diri sebagai Juru Selamat. Allah menyatakan diri sebagai yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, Raja yang berotoritas penuh. Dan dia memberikan sebuah jaminan yang sangat sempurna. Dia menyebut Yakub soal pribadi. Dia menyebut Israel sebagai sebuah bangsa. Dan dalam perjalanan-perjalanan itu pasti ada ketakutan. Ancaman alam yang tidak bersahabat, ancaman kelaparan, ancaman cuaca alam yang begitu mengerikan, ancaman kemungkinan binatang-binatang buas, ancaman dari musuh-musuh atau bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah.
dalam seluruh pergumulan itu, dalam seluruh perjalanan itu, Tuhan bilang, jangan takut. Aku telah menebus engkau. Aku telah menebus engkau. Aku sudah menebus engkau. Sebelum engkau memasuki semua padang gurun itu, sebelum engkau memasuki padang belantara itu, aku telah menebus engkau. Bahkan memanggil engkau dengan namamu, dan engkau adalah milikku. Pastikan malam hari ini bahwa kita telah ditebus Tuhan. Dia memanggil kita dengan nama kita setiap pribadi. Kita, saudara dan saya, adalah milik Tuhan. Dan sebuah pernyataan yang sangat mengesankan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Air bisa memberi kehidupan, tapi juga air juga bisa menciptakan kematian. Kita tahu di berbagai tempat pernah ada tsunami, ada banjir besar, juga bisa menghanyutkan orang lain. Tetapi Tuhan berjanji dia akan menyertai. Engkau tidak akan dihanyutkan ketika melintasi sungai. Engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Bahkan nyala api tidak akan membakar engkau. Pernyataan-pernyataan yang hendak mengatakan bahwa Allah yang berkuasa atas alam raya ini, Allah yang menciptakannya, Allah juga yang mengendalikannya. Dan itu menimbulkan ketakutan buat manusia. Tapi ada sebuah seruan dari Tuhan, sebuah janji yang tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan tetap sempurna. Mengapa? Karena kita miliknya. Dia memanggil kita dengan nama kita, bahkan dia menebus kita. Saya tidak tahu pergumulan kita masing-masing. Pergumulan keluarga, apakah hubungan suami istri, apakah orang tua anak, apakah pergumulan pekerjaan, pergumulan ekonomi, pergumulan lingkungan kita yang mungkin tidak bersahabat. Dia bisa menjadi sebuah api yang menakutkan, menjadi air yang juga bisa menakutkan, sungai-sungai yang menakutkan. Disitulah saya berdoa supaya kita memandang, berpegang pada janji Tuhan. Janji manusia bisa berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Kita sedang lihat dalam bangsa kita, dulu orang bermusuhan luar biasa. Tapi setelah itu bisa menjadi kawan sejati, menikmati makan minum bersama. Dulu orang menjadi kawan sejati, sekarang menjadi musuh bebuyutan. Itu sebabnya kita mengenal istilah dalam dunia politik, tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi. Itu dunia punya cara. Itu pola hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan yang hidup. Kita percaya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia tetap konsisten sebagai Allah yang mengasihi. Dia konsisten sebagai Allah yang mengampuni. Dia konsisten sebagai Allah yang menyertai. Dan tidak pernah berubah sekalipun umatnya melakukan pemberontakan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya menyaksikan dalam perjalanan kurang lebih 2 minggu, berpindah tempat pelayanan yang cukup jauh dan cenderung melelahkan. Tapi saya melihat tangan Tuhan yang bekerja dengan berbagai macam cara. Itu begitu meyakinkan, begitu mengagumkan. Itu membuat saya semakin kokoh dan yakin. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan di berbagai tempat yang sulit sekalipun, Tuhan tidak pernah lalai. Nah, dalam ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru.
Apa yang baru? Bisa pakai istilah sebuah transformasi. Apa yang baru? Alam tetap. Apa yang baru? Langit tetap. Apa yang baru? Air tetap air, sungai tetap sungai, padang gurun tetap padang gurun. Terus apanya yang baru? Yang baru ialah ada jalan di padang gurun. Padang gurun yang secara manusiawi tidak mungkin orang mengerjakannya karena fasilitas terbatas. Tapi Allah mengubah padang gurun menjadi jalan raya. Sebuah jalan tol. Yang baru di padang belantara ada sungai. Sungai tentu saja juga memberi kehidupan buat ikan-ikan, hewan-hewan. Tapi juga memberi pengharapan bagi orang-orang yang sedang mencari keteduhan. Tempat untuk orang menyeberang dan seterusnya. Tapi yang paling utama yang baru ialah Allah hendak menunjukkan bahwa hidupmu mengalami sesuatu yang baru bukan karena fasilitas yang disediakan Tuhan. Tapi hati kita yang mesti baru. Itu sebabnya perhatikan ayat 18, Yesaya 43. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Hal-hal dahulu itu apa? Ketika mereka di Mesir, mereka mengalami penindasan. Mereka diperbudak, dihina, dibuli, bekerja keras, dianggap bangsa budak. Hal-hal dahulu ialah ketika di padang gurun mereka melakukan pemberontakan, membuat banyak dosa yang menyakiti hati Tuhan. Sampai tingkat itu Tuhan bilang, jangan ingat itu. Aku udah selesaikan. Ini peringatan penting buat kita bahwa masa depan kita dan hidup kita hari ini tidak dapat dikendalikan oleh masa lalu kita. Masa lalu yang menyakitkan. Masa lalu yang menyebalkan. Tuhan bilang, lupakan. Tinggalkan. Aku kasih yang baru. Hati kita yang baru. Yang tidak lagi menggunakan referensi-referensi masa lalu untuk menghakimi orang lain, menghakimi diri sendiri. Tinggalkan, tanggalkan itu. Dan engkau masuk di sebuah perjalanan yang baru. Aku siapkan jalan raya di padang gurun. Aku siapkan sungai-sungai di padang belantara. Dan engkau akan menikmatinya dalam perjalanan. Saya ingat kemudian dalam perjanjian baru, penulis-penulis kita perjanjian baru memberi gambaran yang sangat jelas bahwa Yesus datang untuk menebus kita, membebaskan kita, dan memberi kita harapan yang baru. Harapan yang begitu meyakinkan. Dia bilang jangan takut. Ketika murid-murid takut dalam perahu ketika menyeberang danau, datang badai gelombang yang begitu hebat. Yesus hanya berkata, jangan takut, tenanglah, ini aku. Perkataan itu juga perkataan buat kita. Dalam situasi yang apapun yang kita hadapi, dengar suara Yesus, jangan takut, ini aku, tenanglah. Hanya Yesus yang mengucapkan itu. Dan itu tidak pernah dibatalkan. Itu tidak pernah diubah. Dia nyata, fakta, dan terus berlangsung sepanjang hidup kita. Hari ini di Indonesia kita semua tahu, terutama Bapak Ibu yang selama 2 minggu ada di Jakarta, saya 2 minggu itu berada di luar kota. Kita tahu bagaimana keadaan bangsa kita, berbagai keputusan yang cenderung menyakitkan masyarakat, kebijakan-kebijakan yang menakutkan, bahkan orang yang dicintai tiba-tiba dibenci dan dicemooh karena keputusan dan kebijakannya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa. Tuhan bilang jangan takut. Aku ini, tenang.
Kita juga mengalami semacam kegalauan karena perang Israel dan Hamas yang nggak selesai-selesai. Begitu banyak korban di dua pihak. Ketakutan-ketakutan meluas. Seolah-olah nanti ada perang dunia ketiga. Semuanya diprediksi oleh manusia. Tapi Tuhan janji, ketika engkau berjalan di sungai, sungai itu tidak akan menghanyutkan engkau. Ketika engkau berjalan di atas api itu tidak akan membakar engkau. Bahkan kesulitan-kesulitan yang engkau jalan, dia bilang, aku akan membuat yang baru. Jalan raya di padang gurun. Sungai-sungai di padang belantara. Dan engkau akan melaluinya. Kristus lakukan itu. Tidak hanya di Bethlehem. Tidak hanya di Taman Getsemani. Tapi di Golgota. Dan itu memberi jaminan buat kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah malam ini, firman Tuhan malam ini, memberi kita inspirasi, memberi kita hikmat, memberi kita kekuatan, memberi kita pengharapan. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semua perjuangan iman kita, perjuangan keluarga-keluarga kita, perjuangan anak-anak kita, suami, istri, pekerjaan mereka, semuanya. Ingatlah janji Tuhan. Ingatlah Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah batalkan janjinya. Dia sudah genapi dan akan terus genapi dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita jadi jemaat yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Ingat janji Tuhan, pegang teguh kebenaran itu. Yesus berkata, jangan takut, aku ini, tenanglah. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih, hamba-Mu terbatas. Biarlah firman-Mu meneguhkan, mengingatkan, memberi kami pengharapan yang baru. Bahwa selalu ada yang baru yang Tuhan ciptakan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.